itu aspirasi mereka tidak jauh-jauh dari drainase dan perbaikan jalan sama ya keluhan-keluhan yang ada di sekitar bamus. Nah, ada dari fraksi juga kan teman-teman di fraksi ada yang Baperda juga ya kan yang ngerancang segala macam gitu. Kalau di Komisi 1 memang kemarin selama saya di Komisi 1 memang tidak ada perda yang dibuat gitu tuh. Jadi memang harus kita pelajari di perda-perda yang lain. Jadi memang Komisi 1 udah ngajuin, misalkan nih Komisi 1 udah mengajukan perda, cuman mungkin tidak sampai, tidak sesuai gitu. Jadi untuk saat ini Komisi 1 tidak membuat itu, ya kan? Saya itu tidak ujuk-ujuk langsung mendirikan Serikandi dan langsung nyalon dewan. Saya bergerak awalnya di bidang fashion, jualan, ya kan? Usahalah gitu kan di salah satu mall yang ada di Kota Serang. Dan sampai saat ini pun masih gitu. Dari situ saya banyak mengenal mau di luar Serang ataupun dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tabayus dalam podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari DPRD Provinsi Banten. Kita sambut saja Ibu Nia Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Yus. Masih sehat, masih seger tentunya. Harus sehat. Itu yang penting Bu ya. Penting. Karena kalau sehat, kerjaan juga lancar Bu. Iya betul. Terutama sehat. Kegiatan apa Bu? Lagi sibuk kegiatan apa nih? Hari ini? Hari ini kegiatan tadi saya lumayan panjang dari pagi sampai sore, ada kunjungan ke masih dalam daerah. Lalu tadi ketemu dengan masyarakat ya karena memang setiap sebulan 2 kali ada program juga dari kantor, memang harus menemui masyarakat sebulan 2 kali, sebulan 2 atau 3 kali, dan itu luar biasa. Untuk masyarakat yang ada di dapil saya tentunya. Ya. Tapi tentunya udah semuanya harus ke masyarakat nih. Iya dong. Kerjaannya. Ya, harus. Itu kerjaan anggota dewan ya harus mau turun ke masyarakat. Ya kadang kan ada beberapa ya. Ya, itulah ya. Tapi kalau untuk sosok Bu Nia, kalau kita lihat beberapa, kita baca di media-media juga, wah sibuk sekali kalau ke masyarakat. Alhamdulillah sibuk tapi happy. Sibuk dan happy. Nah ini yang menarik nih, sibuk dan happy. Iya. Walaupun sibuk tapi dengan bertemu masyarakat, waktu kalau kita melihat tayangan podcast sebelumnya nih sama Bu Nia. Yes. Bertemu masyarakat tuh bikin bahagia Bu. Bahagia banget karena gimana pun juga masyarakat itulah sangat berperan penting untuk saya. Dengan adanya konstituen-konstituen, pemilih-pemilih saya. Ya, itu supporting buat saya gitu kan, support system. Sampai saya ada di duduk di DPRD Provinsi Banten berkat suara, maksudnya berkat kepercayaan mereka terhadap saya. Tentunya menjaga kepercayaan itu lebih sulit dibandingkan meraih kepercayaan. Tentunya. Betul. Betul Kang. Sangat sulit. Sangat sulit itu Kang Yus tahu lah bagaimana sulitnya menjaga kepercayaan. Jangan sampai kita salah langkah. Oke. Ngomong-ngomong nih Bu, ini beberapa bulan ke belakang nih rame Bu, terutama di dunia pendidikan Bu. Betul. Apalagi kan kalau nggak salah, kalau teman-teman di rumah tuh melihat tayangan sebelumnya nih, Bu Nia ini dulu itu mahasiswa pendidikan Bu. Ya. Kalau berarti guru harusnya Bu ya? Harusnya guru, akhirnya belok tuh, jadi politisi. Belok, terjun di dunia politik. Kalau kita melihat Bu ya, beberapa fenomena di pendidikan, banyaknya kasus bullying Bu. Betul. Kalau dari Ibu melihatnya sebagai dulu praktisi pendidikan juga, tapi sebagai seorang dewan juga, gimana Bu melihatnya? Ya sekarang ini ya beberapa waktu lalu juga Kang Yus tahu lah di media sosial, di Instagram, TikTok itu banyak banget siswa-siswi di sekolahnya dibullying, di lingkungan pergaulannya dibullying. Itu dari anak SD, SMP sampai perguruan tinggi itu pasti ada bullying. Dan itu
menurut saya itu sangat miris banget gitu, karena gimana pun juga saya seorang ibu dan mempunyai anak, ya kan, gimana lingkungan sekolah juga rawan banyak banget, apalagi saya pribadi saya sendiri Kang Yus, anak saya kan ya bisa dibilang agak sedikit gemoy, ya kan. Nah ini saya cerita pribadi aja dulu ya, gitu. Sedikit gemoy anak saya. Nah sempat suatu ketika pulang sekolah dia agak bad mood lah gitu, dengan situasi yang murung. Kenapa gitu? Pada saat itu saya sudah ada di rumah posisinya. Nah enggak, aku dibilang cabi-cabidut apalah gitu. Memang anak saya gemoy, ya lucu lah gitu, karena memang wajar ya anak gitu segitu. Mungkin di lingkungan sekolah dikata-katain gitu, cuma memang nggak separah sampai fisik ya? Iya, nggak sampai fisik, cuman bercanda-bercandaan, cuman itu kan jadi psikologis anak juga kan terganggu. Ya udah saya nasehatin, udah nggak apa-apa, mungkin itu bercandaan, positif aja dulu kan, udah nanti saya omongin ke wali kelas ya kan, kalau emang udah keterlaluan kan bisa nanti ngomong ke kepala sekolah. Nah dari situlah ke depan dunia pendidikan memang harus lebih dipantau lagi, ya kan, apalagi dengan adanya bully gitu, harus ada pembinaan khusus, ya kan, harus ada program masuk ke sekolah-sekolah agar siswa-siswi ini dikasih pembinaan kalau bullying ini tidak baik. Sampai ada yang memakan korban waktu itu di Tangerang, sampai depresi, entah kenapa itu saya juga nggak terlalu banyak ngikutin, sampai dia bunuh diri karena memang akibat pergaulan di lingkungannya itu, di lingkungan sekolah, dibully, stres, dan akhirnya meninggal. Entah itu ada fisik segala macam. Nah, kalau nggak salah di Tangerang pada saat itu, dan itu pasti sakit banget sebagai orang tua ngelihatnya juga. Saya sebagai seorang ibu, wah miris banget. Gimana kalau ini terjadi kepada anak saya? Nah dari situ saya minta ke gurunya, wali kelasnya, agar nanti ke dalam kelas juga dikasih tahu anak-anak haruslah baik-baik sesama siswa-siswi, jangan ada bullying karena ini contohnya seperti itu. Selain di rumah juga saya menerapkan kepada anak saya untuk mengurangi bermain gadget. Nah ini menarik nih. Nah itu karena dari gadget itu bisalah menimbulkan kata-kata yang tidak baik. Benar. Kayak main, saya tahu kayak main Roblox apapun itu yang melibatkan anak-anak. Apa sih kalau masalah kalau anak zaman sekarang tuh mabar, main bareng, ya kan rame tuh. Itu kan pasti, mohon maaf, keluar kata-kata yang nggak pantas lah gitu untuk anak seusia segitu. Saya kurangin gadgetnya. Kalau emang mau main boleh, tapi di weekend. Ya, Sabtu, Minggu saya kasih kesempatan. Kalau Senin, pokoknya hari-hari sekolah dikurangin. Walaupun memang anaknya marah-marah segala macam, tapi kita sebagai orang tua harus tegas untuk kebaikan anak kedepannya nanti, gitu kan, untuk masa depan. Memang harus sedikit galak. Saya pribadi cukup galak, mau di luar ataupun di dalam rumah. Untuk anak ya. Untuk anak. Tapi di luar juga kadang kalau misalkan ini, saya tegas juga. Gitu. Iya, galak bukan berarti main fisik dong, Bu. Enggak. Iya, maksudnya betul. galak dari sisi perilaku. Kamu jangan begini, nanti begini gitu kan, pasti ada penjelasan dong. Betul. Karena kan kadang anak-anak zaman sekarang itu mereka lebih banyak melawan, Bu, kalau saya melihat ya. Iya, betul. Orang tua berani. Iya. Kalau zaman saya mungkin yang anak-anak milenial, Bu, ya. Iya, betul. Sama guru aja takut, Bu. Nah, sama saya juga. Iya kan? Sekarang mah gimana? Gurunya gini sedikit juga yang disalahin guru, padahal kan nggak harus nyalahin guru gitu kan. Kalaupun misalkan anak saya berantem di sekolah, saya nggak nyalahin guru, nggak nyalahin tenaga pengajar, nggak. Yang saya omongin dulu ya anak saya dulu gitu kan. Saya harus tahu kebenarannya seperti apa, nggak langsung nyalahin guru, enggak. Gitu. Kalaupun anak saya salah ya tetap salah. Saya hukum ya saya hukum. Gitu. Ya berarti pendidikan di rumah lebih penting ya untuk
terutama pendidikan karakter, Bu. Sangat penting. Jadi sesibuk-sibuknya saya, mohon maaf kerjaan saya memang ternyata setelah menjadi anggota dewan ini banyak di luar juga. Banyak di luar, ngabisin waktu di luar, ya kan. Kalau belum gelap saya belum pulang, kadang seperti itu. Cuma tetap saya pantau dari jarak jauh. Jadi gadget anak saya tautkan ke ponsel saya. Oke. Jadi nanti bisa ketahuan dia. Download aplikasi apa aja, kalau yang bahaya nanti saya delete seperti itu. Jadi memang harus ekstra ketat menjaga anak-anak sekarang sangat berbeda sama anak-anak yang dulu. Karena nggak ada kayak gadget ya? Nggak ada. Terus pergaulannya juga memang harus dipantau, ya kan? Seperti itu. Jadi memang harus ekstra ketat. Walaupun sibuk, saya tetap harus mantau anak saya. Apalagi yang masih sekolah SD ini perempuan? Laki. Oh laki, lebih ini. Iya. Berantemnya kan luar biasa kalau anak laki-laki kan. Kalau dulu kita anak laki-laki berantem di sekolah, yang wajar anak-anak gitu kan. Iya. Kalau sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Takutnya nanti kalau misalkan si anak satu ribut dengan anak lainnya, yang ribut itu nanti yang berantem orang tuanya. Betul. Benar nggak? Banyak kan kejadian ya. anak yang berantem, orang tuanya yang berantem. Ya, tapi alhamdulillah saya nggak mau lah seperti itu. Jadi saya harus kasih tahu dulu anaknya, ya kan. Saya nanti ngomong ke wali kelasnya. Jadi nggak langsung negur sesama orang tua, enggak. Takutnya khawatirnya anak saya yang salah. Oke. Gitu. Jadi harus cek and recheck dulu. Iya, dan saya juga orangnya menghindari keributan. Saya nggak mau yang namanya masalah berkepanjangan, saya nggak mau. Tapi akhirnya anak nerima nggak ketika ada pembatasan gadget itu? Harus nerima, ya kan. Gimana pun saya kan di rumah kan, bertanduk kan kalau udah marah, ya. Jadi mau nggak mau ya harus nerima. Kalau enggak ya udah, kalau nggak mau sama saya silahkan gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak saya karena memang ketegasan saya nurut dua-duanya. The power of emak-emak berarti. Yes, gitu. Garang. Garang. Tapi kalau suami sendiri untuk maksudnya kan mendidik anak juga kan bukan hanya tugas ibu, ada tugas suami juga. Gimana Pak suami? Suami saya lebih tegas daripada saya. Waduh. Lebih tegas dalam arti bukan nggak mungkin ya. Maksudnya. Tegas, dan memang kedua anak saya lebih takut pada ayahnya dibanding saya sama ibunya. Kadang suka masih ada aja ngelawannya dikit, namanya ke ibu biasanya lah, ibu kan suka nggak tegaan juga gitu, walaupun segalak-galaknya saya tetap ada sisi luluhnya. Tapi kalau udah suami saya ngomong, ya mereka nurut gitu. Oh gitu. Tapi Bu Nia, kalau di lapangan sendiri ya, di lapangan atau dalam hal reses sendiri gitu kan, sering nggak mensosialisasikan ya bahayanya bullying ke masyarakat tentunya, ke konstituen, terutama ke ibu-ibu nih. Iya, kalau itu nggak masuk ke reses ya. Jadi memang kalau misalkan lagi kumpulan aja, kunjungan, ada waktu kosong saya ya sejam 2 jam, wah. Saya kan suka komunikasi ya, maksudnya aspirasi saya suka ngasih tahu, Bu, ada waktu 1 jam 2 jam sebelum rapat misalkan kan, jam 3 rapat, nah jam 1 bisa kemana dulu nih Bu? Yuk gas ke sini, kumpulin saya 10 atau 15 orang ibu-ibu, ya kan, makan bareng, makan siang bareng gitu aja. Nah dari situ kadang suka bercerita, bertukar pikiran ya, ibu-ibu yang ibu rumah tangga kan, dengan diajak makan siang aja ibu-ibu udah seneng banget ya kan. Apalagi yuk ada masalah apa hari ini ya kan, apa yang di masyarakat apa sih, ibu anak saya kena bully kemarin di sekolah ini. Ya udah saya kasih solusi, ya udah nggak usah terlalu dicemaskan gitu kan, support aja dulu anaknya ya kan. Kalau emang sudah anaknya berkelanjutan bisa dikonsultasikan ke wali kelas. Jadi nggak usah ribut antar orang tua siswa. Jadi ya paling tipis-tipis aja gitu, kasih masukan tipis-tipis gitu. Karena gimana pun juga saya sebagai anggota DPRD ya tugas saya gitu kan, untuk ngasih masukan, untuk ngasih dukungan ya kan, support ke ibu-ibu gitu. Saya begitulah kerjanya Kang. Jadi kunjungan-kunjungan itu di luar reses, di luar pengawasan segala macam, ada kunjungan-kunjungan pribadi yang terselubung.
Tapi tetap menyerap aspirasi tentunya. Betul, iya. Apa program-program atau sosialisasikan program-program pemerintah juga tentunya. Iya. Karena tanpa masyarakat, dukungan masyarakat juga program-program pemerintah tidak akan berjalan tentunya, Bu. Betul sekali. Nah, waktu kita podcast kemarin sih disinggung juga soal reses. Ya, kenapa reses? Nah, reses itu kalau kemarin sih banyak ke dewan. Reses itu dewan itu seperti kalau di perusahaan itu apa ya, bagian HRD ya mungkin, Bu ya. Semua aspirasi masuk. Iya. Padahal bukan komisinya gitu. Iya, betul. Tapi itu harus tampung semua. Iya, mau nggak mau harus ditampung semua. Kan betul. Masyarakat nggak mau tahu. Betul. Ini taunya pejabat dewan aja. Ya kan kita pilih. Ya apa yang masalah di masyarakat, kebutuhan masyarakat harus dipenuhi. Betul. Itu gimana, Bu? Jadi gini, menanggapinya, Bu? Iya, jadi gini Kang Ius. Misalkan nih satu contoh, saya reses di Kecamatan Serang. Nah, misalkan ada 4 aspirasi. 2 aspirasi misalkan untuk tentang perbaikan jalan, drainase semacam. 2-nya lagi tentang kayak BPJS kesehatan segala macam gitu. Itu kan bukan bagian saya nih, bukan komisi saya. Di Komisi Kesehatan Pendidikan Komisi 5 gitu. Tapi kan tidak harus saya, nggak bisa, itu bukan komisi saya, nggak begitu juga dong. Betul. Ya kan. Saya tampung nanti setelah reses selesai, pasca reses saya sampaikan, ya kan, tingkat lintas komisi namanya. Saya kan di komisi yang lain juga kan ada dari partai saya gitu. Saya komunikasikan di fraksi berarti, Bu ya. Kang, konstituen saya kesulitan nih untuk BPJS ini, pendidikan ini segala macam gitu kan, susah nih, ada trouble di sekolahnya, minta dibantu. Terus di rumah sakit RSUD misalkan sulit masuk, gimana? Itu kan saya lintas komisi, tetap saya tampung dan saya minta bantuan ke teman-teman saya. Jadi walaupun saya komisi 1 harus pemerintahan, enggak juga. Enaknya begitu, saling support, nanti saling dari melengkapi dari teman-teman saya di komisi lain juga. Kalau misalkan ada kesulitan bisa ke lintas komisi di komisi 1 misalkan gitu. Begitu juga saya ke komisi yang lain. Jadi alhamdulillah semua saya tampung, dan dengan adanya saya sampaikan ke lintas komisi, terrealisasilah sudah semuanya. Dari pendidikan, kesehatan, apalagi infrastruktur seperti itu. Ya itulah enaknya kita komunikasi, sharing gitu kan dengan teman-teman dewan yang lain. Tidak melihat itu partai apa, komisi berapa, yang pasti kita bisa komunikasi dengan baik dan bisa menyampaikan aspirasi masyarakat terrealisasi sudah. Ya, karena ketika sudah di dewan itu semuanya bareng. Iya. Iya. Karena di dewan banyak partai. Betul, banyak partai. Komisi pun gabungan partai. Yes. Okay. Berbeda dengan fraksi, Bu ya. Fraksi ya khusus fraksi. partai. Tapi ketika udah berbicara membahas komisi, ya udah banyak partai di situ. Iya, betul. Untuk mensinkronkan misalkan kerja-kerja komisi dengan hasil-hasil aspirasi itu seperti apa, Bu? Kan tiap partai mungkin berbeda. Iya. Tiap kepala dewan juga berbeda. Mensinkronkan itu. Misalkan dalam bentuk perda lah, raperda gitu. Gimana tuh, Bu? Kebetulan saya masuknya akadenya Banmus. Nah, ada dari fraksi juga kan, teman-teman di fraksi ada yang Baperda juga ya kan, yang ngerancang segala macam gitu. Kalau di Komisi 1 memang kemarin selama saya di Komisi 1 memang tidak ada perda yang dibuat gitu tuh. Jadi memang harus kita pelajari di perda-perda yang lain. Jadi memang Komisi 1 udah ngajuin, misalkan nih Komisi 1 udah mengajukan perda, cuman mungkin tidak sampai, tidak sesuai gitu. Jadi untuk saat ini Komisi 1 tidak membuat itu. Itu. Tapi kalau aspirasi sendiri aspirasi, kalau aspirasi ya paling saya dari reses aja kan. Misalkan saya reses nih dari 6 kecamatan itu harus saya sambangin semuanya. Dari Kecamatan Serang, Kasemen, Cipocok, lalu apalagi Curu, Bualantaka, Tak-Takan. 6 kan? 6. Satu reses 300 orang. Jadi kali 6 berapa? 1.800 yang saya kumpulkan. Lumayan kan? Lumayan. Ya kan? Nah itu luar biasa. Satu kali reses 300 orang. Bayangin. Itu paling ada aspirasi 2 atau 3, dan itu
aspirasi mereka tidak jauh-jauh dari drainase dan perbaikan jalan sama ya keluhan-keluhan yang ada di sekitar aja. Iya, kalau kita melihat tuh kemarin awal tahun lah ya, Kota Serang hampir dikepung banjir, mungkin Betul, itu iya. banjir akibat drainase, Buruk, sampah juga banyak numpuk, persoalan juga akhirnya. Iya. Masuk nggak itu aspirasinya? Masuk, dan itu kan saya sampaikan ke Pak Wali, dan alhamdulillah Wali Kota Serang ini Pak Budi Rustandi welcome dengan adanya masukan-masukan, maksudnya aspirasi-aspirasi dari masyarakat beliau serap. Dan alhamdulillah kalau memang itu wewenangnya Kota Serang akan dibantu. Dan happy-nya lagi, dan itu aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat khususnya dapil saya, ya kan, Kota Serang ada beberapa titik yang sudah terrealisasi karena memang jelas wewenang Kota Serang gitu. Saya minta tolong ini loh di dapil saya keluhannya ini banjir, drainase, paving block yang maksudnya jalannya rusak, emang harus dipaving. Sudah beberapa. Semua kecamatan dong, alhamdulillah semua terrealisasi. Berarti udah semua? Ada beberapa udah, cuman kan kalau reses kemarin. Di semua kecamatan tuh reses udah. Oh ada, nyantel semuanya. Wih, wadon Serang kan. Wadon Serang ini yang disebut the power of emak-emak. Iya, alhamdulillah. Kayaknya ketika di dewan saya emak-emak harus di ini. Dan saya juga suka sharing dari 14 anggota dewan perempuan. Kita suka sharing, kan ada grupnya tuh Kak, khusus ya kan, karena selain grup besar yang 100 anggota dewan itu mungkin ada grup Serikandi Parlemen Perempuan. Ya, nah di situ kita komunikasi, saya sedang reses di sini, serapannya ini, misalkan ibu ini di sini. Jadi kita saling support. Ini kalau misalkan di bagian kesehatan ini harus kemana ya? Jadi grupnya itu memang langsung aktif. Dan tentang kerjaan semua positif lah intinya. Dari situ kita saling menguatkan, saling menyemangati gitu. Apalagi kalau misalkan jadi bukan hanya saya aja yang turun, semua turun kok. Perempuan-perempuan Parlemen Serikandi ini turun. Nah, ini yang menarik nih, di dapil Kota Serang ada 3 perempuan. 3. Saya, Ibu Bu Jasmarni, Buncop. Iya. 3 kan? Dan itu satu dapil. Beda partai. Iya. Kebayangkan berarti emang perempuan ini harusnya sudah bisa maju di ranah politik tentunya ya, dengan kehadiran ya. Kita sebagai contoh mungkin Bu ya. Buat generasi perempuan-perempuan yang muda nih yang bakal ke depan pengen maju di politik, bisa mencontoh 3 orang ini sosok dengan latar belakang berbeda tentunya. Pastinya. Bu Nia dari ibu rumah tangga mungkin lebih banyak ya. Saya belum kasih tahu ya. Jadi memang ya sebelum saya mendirikan Serikandi Banten memang saya basicnya pengusaha. Ya, pengusaha dalam arti saya punya toko ya kan, fashion ya kan, bergerak di bidang fashion. Nah dari situ saya merintis dari fashion, banyaknya customer ya kan. Saya itu tidak ujuk-ujuk langsung mendirikan Serikandi dan langsung nyalon dewan. Saya bergerak awalnya di bidang fashion, jualan ya kan, usahalah gitu kan di salah satu mall yang ada di Kota Serang, dan sampai saat ini pun masih gitu. Dari situ saya banyak mengenal, mau di luar Serang ataupun dalam Serang, ketemu masyarakat. Dari situ juga sudah bisa membranding diri saya dari situ. Nah, seperti itu, dari situ nyalon Serikandi, mendirikan Serikandi dengan dukungan nyalon dewan, dan alhamdulillah sekarang komunikasinya masih baik-baik aja. Kan menarik ini, yang di podcast sebelumnya tidak kelewat deh kayaknya. Iya, saya lupa ya kalau saya kelewat kayaknya. Berangkat dari mana? Iya. Tapi menarik nih, akhirnya terbuka. Kalau mungkin saya juga mengira Ibu latar belakangnya lebih banyak di rumah, Bu. Ya. Sebagai ibu rumah tangga. Apalagi kan kalau warga Kota Serang tahu suami Bu Nia dulu kan anggota
DPRD Kota Serang ya? Betul, periode 2014 sampai 19. Kita taunya suaminya dulu. Oh ya. Tapi ternyata seorang pengusaha fashion Bu ya. Ya, Nah, bergerak di bidang fashion. Guru. Ya, gagal. Usaha fashion. Betul. Politisi. Iya. Jadi Kang jangan ngelihat saya dari covernya aja nggak bisa apa-apa katanya gitu. Tapi saya bergerak loh Kang. Mungkin orang banyak yang ngeliat, udah itu mah tampang doang, banyak yang seperti itu, ya kan di medsos gitu. Tapi memang tampilan saya seperti ini gitu. Jangan melihat dari covernya aja, lihat dong gitu tuh. Perjuangannya. Iya gitu. Saya nggak ujuk-ujuk kok gitu. Betul. Tapi kan saya nggak bisa gitu ngomong seperti itu di medsos ya kan. Ya sudahlah biarkan orang yang menilai. Kan hasilnya sudah ketahuan, hasil aspirasinya yang sudah dirasakan oleh masyarakat tentunya. Dan itu membuat Bunia sangat senang. Happy karena nyalon lagi nggak gitu. Ya tentunya modal-modal seperti itu ada konstituen, juga modal-modal sering terjun ke masyarakat, rajin mungkin ya. Itu menjadi modal. Mungkin tahun depan periode keduanya akan nyalon lagi. Kalau ya dikasih rezeki, kesehat ya kan, support pasti saya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tentunya kepercayaan masyarakat penting, Bu. Dan mahal. Jangan Jangan sekali mengecewakan masyarakat. Wah, itu yang penting itu. Itu titik poin penting di hari ini, podcast hari ini. Jangan sekali-sekali mengecewakan masyarakat. Karena apa Ibu? Please underline ya. Underline. Ya kan? Karena gimana pun juga tanpa masyarakat kita bukan siapa-siapa. Tanpa konstituen ya kan, nggak akan dipilih lah kalau misalkan nggak ada mereka gimana. Iya. Jadi cukup dalam ya arti konstituen. Nah Bu, beberapa aspirasi apa sih yang lebih menonjol nih, aspirasi yang sudah direalisasikan mungkin? Iya, perbaikan jalan. Perbaikan jalan. Udah saya saklek aja, perbaikan jalan sama drainase buruk. Itu masyarakat Kota Serang mengeluhnya setiap saya reses, dari pertama saya jadi dewan sampai mau 2 tahun, 2 September 2026 pas kita 2 tahun jadi dewan, alhamdulillah sudah terlihat kerja nyata saya gitu. Karena saya janji pada saat kampanye, jika saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Banten periode 2024-2026, saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah terlaksana, sudah terlihat, dan itu perbaikan jalan dan drainase. Udah, yang lainnya saya jujur aja nih ya, jujur secara gamblang, yang lain nggak terlalu banyak permintaan. Hanya itu 2, itu yang benar-benar jadi PR saya. Gimana pun kalau misalkan misalkan salah satu di Kecamatan Walantaka ada itu jalannya beneran rusak banget, ternyata itu bukan wewenang Kota Serang. Ya saya harus berjuang, tentunya saya harus berjuang, dan itu emang Pemprov kan. Saya harus masuk, diskusikan, pada saat hasil reses selesai, kita kan diparipurnakan kan, sampaikan ke eksekutif, di sini loh keluhannya, ini bagian wewenang Pemprov, ini provinsi, ya saya minta aja, gimana pun juga ini harus diperbaiki gitu. Ketika aspirasi itu selesai dikerjakan atau selesai dibangun, misalkan kayak jalan lingkungan, infrastruktur, drainase, ada nggak WA dari masyarakat, Bu terima kasih sudah beres katanya? Banyak Kang, Akang boleh cek di Instagram saya, hasil-hasil reses saya kunjungin titik ini, udah dilihat jalannya, harus ini deh ngelihat Instagram saya. Kegiatan saya numplek semua di situ. Saya kunjungin, makasih banyak. Sampai mereka tahu nggak sih Kang, saya terharu sekali pada saat saya berkunjung ke situ, karena kan RT-nya menghubungi saya, Bunia terima kasih ya, jalan kita sudah bagus, Nah besoknya saya tinjau ke sana, tahu nggak? Saya besok siang saya ke sana mau ngelihat jalan yang sudah diperbaiki, dan itu ada spanduk saya gede ya kan, spanduk saya, terima kasih Bunia atas perbaikan. Wah ya Allah, kata saya seneng banget gitu tuh. Mereka ngumpul, mereka nggak minta apa-apa, nggak minta uang, nggak ada minta apa, diperhatikan, udah syukur alhamdulillah.
seperti itu. Kecil sebenarnya, sederhana itu ya Bu? Iya, tapi memang dari kitanya harus komunikasi yang baik, ke eksekutif tentunya, gitu. Nggak semua bisa terrealisasi. Apalagi dengan fiskal yang terbatas. Betul. Saat ini. Betul iya. Jadi saya juga ngasih pemahaman kepada masyarakat satu-satu ya. Kalau misalkan aspirasinya ada 3, satu dulu, nanti berikutnya nggak bisa. Saya harus memuaskan semua, nggak bisa. Yang penting kelihatan satu. Apa nih yang diprioritaskan? Misalkan jalan, yuk gas. Saya usahakan jalan. Gitu. Misalkan kampung ini, kecamatan ini banjir, berarti emang drainasenya yang buruk dong Kang. Itu yang prioritaskan. Seperti itu, kayak di Cipare, alhamdulillah kemarin reses 300 orang dan itu permintaannya cuma 1, udah pengen realisasikan agar tidak banjir lagi. Sudah disampaikan dan alhamdulillah sudah ditinjau, sudah diukur berapa meter dan itu wah happy banget. Jadi nanti mungkin di perubahan. Ini kan kita udah mau masuk perubahan kan. Ya. Kita tinggal nunggu waktunya aja. Yang penting masyarakat jangan ditinggal. Jangan dikecewakan, ini pesan saya sih. Itu. Apalagi kalau nanti mau nyalon lagi. Aduh. Ya. Dalam 1 minggu nih, saya pengen nanya nih, intensitas bertemu masyarakat ya selain di luar keluarga nih Bu ya. Ya. Nah, berapa kali Bu? Selain di kantor gitu, mungkin ada kan orang yang ke kantor nih, ke sini nih. Kalau kantor ya paling audiensi dengan mahasiswa, alhamdulillah dengan aktivis-aktivis saya dekat, audiensi dari Fatayat, banyak banget PMI, segala organisasi suka audiensi ke saya pribadi, itu di luar itu. Dan di luar kantor, turun ke masyarakatnya itu 1 bulan itu 1, 2, 3, 4 ya sebulan itu adalah 8 kali, sebulan 8 kali, berarti seminggu sekali, seminggu 2 kali ada dalam waktu sebulan. Selain turun ada langsung WA atau gitu komunikasi via telepon itu ada gitu. Maksudnya gimana? Ya misalkan Bu saya ada aspirasi nih lewat WA gitu ke Bunya atau nggak lewat medsosnya gitu kan. DM DM ya kan proposal 17 Bu ada 17-an nih gimana? Iya, banyak banget kemarin alhamdulillah 45 proposal sudah kan saya harus sortir dulu ya kan, di mana nih yang harus diprioritaskan. Kadang kalau misalkan saya juga kan punya kandang, ibaratnya kayak basis gitu kan, itu yang benar-benar suara saya di situ, lumbung suara saya banyak, ya itu prioritaskan. Ya banyak banget 17-an. Selagi tidak bentrok saya bisa datang. Kayak kemarin saya tuh mengadakan 17-an di beberapa titik dan itu kan sudah up di media di mana-mana. Gitu. Saya turun langsung. Berarti banyak undangan. Banyak dong. Oke, jadi ibu undangan. Ibu undangan. Tapi undangannya tentunya positif ya, yang memberikan harapan masyarakat agar aspirasinya terwujud. Iya, betul. Oke. Bunia tak terasa nih udah 30 menit. Pengennya sih ngobrol lama. Iya, next time ya. Banten News harus sering-sering kesini. Oke. Bunia sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sudah ada di podcast kami kali ini. Sampai jumpa di podcast Wakil Rakyat selanjutnya. Saya Tabeus, mohon pamit dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.